Akhirnya malam saya ditelepon, Bu, besok pagi tolong siapkan ini. Bu, saya kaget. Untung saya stok sudah ada. Gitu. Oke Pak, siap. Pokoknya kalau sudah Bu Risma minta, saya harus siap. Oke, siap. Cita-cita yang pertama, saya sudah membuka lapangan kerja untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang single parent. Saya kepingin satu. Kepingin naik haji, Pak. Oh, ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis kuliner di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ternyata mampu melahirkan pahlawan-pahlawan ekonomi. Apapun UMKM sekarang yang berkembang ini, ternyata dari sekian persoalan ekonomi yang mampu bertahan adalah usaha mikro, kecil, menengah. Makanya kemudian muncul para pahlawan-pahlawan ekonomi di tengah kondisi krisis ekonomi yang tidak menentu ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya sengaja hadir di salah satu pahlawan ekonomi. Beliaunya telah mampu menjadi inspirasi banyak pihak untuk memberikan kebermanfaatan dalam kelangsungan berhadapan dengan kondisi COVID-19 ini. Beliaunya adalah Ibu Mariana Fitria. Betul, Bu, ya? Betul. Ya. Kenapa kemudian saya hadir di sini? Karena ada inspirasi yang mungkin bisa menjadi pelajaran banyak pihak. Kebermanfaatan bagi orang lain dan kemudian mampu menghasilkan banyak hal untuk dijadikan rujukan dalam mempertahankan kehidupan masyarakat sekitarnya ataupun juga bagi kelangsungan usaha kecil, mikro, menengah yang sekarang beliau tekuninya. Kondisi COVID-19 tentu hampir semua ekonomi kita ini terpuruk. Tapi dengan kepiawaian menangkap peluang itu, para pahlawan-pahlawan ekonomi ini mampu bertahan dan memberi kebermanfaatan bagi banyak pihak, bagi keluarganya, bagi temannya, maupun bagi semua orang yang mungkin memberikan kebermanfaatan dari usaha yang dikelola dengan mandiri ini. Nah, saya tentu kan ingin dapatkan cerita dari Bu Mariana Fitria. Panggil aja Ibu Evi. Iya, Ibu Evi. Iya. Ibu Evi. Ceritanya gimana? Kok kemudian ada inspirasi membuat terjun ke bisnis apa itu? Bagelan. Kuliner, istilahnya Kuliner, makanan. Iya. Makanan ringan. Bisnis makanan ringan kering ya? Iya. Ceritanya gimana? Awal saya tuh sebenarnya sih enggak kepikiran seperti ini ya Pak ya. Saya dulu saya dulu habis kerja di desain grafis. Oh, desain grafis. Desain grafis itu saya nekuni desain grafis sekitar 6 tahun lah. 6 tahun. Tapi di situ setelah saya kawin saya nggak bisa punya anak karena memang kalau di depan komputer kan kita stres ya. Oh iya. Stres sehingga nggak bisa. Kenapa di depan komputer kok stres itu? Karena desain itu butuhkan pemikiran yang yang benar-benar itu. Akhirnya saya beralih dari desain grafis. Saya cari lagi, gimana sih saya pengen usaha di rumah supaya nggak keluar rumah, bisa didik anak, bisa lihat anak gitu. Akhirnya saya bikin spa muslimah. Oh iya. Jadi khusus perempuan aja, nggak ada cowoknya. Jadi itu pun
Itu berlangsung selama 2 tahun. 2 tahun saya di situ hanya beberapa tidak lama karena perputaran uangnya tidak terlalu cepat juga. Akhirnya saya berubah dengan handicraft. Oh ya. Handicraft itu saya usaha handicraft, bikin bros. Saya sempat di pahlawan ekonomi juara 1 bikin handicraft rajutan. Oh, handicraft juga. Iya, rajutan. Itu tahun berapa ya? Lama itu, awal-awal PE itu. Nah, itu ikut itu. Juara 1 di situ. Dari situ inovasilah teman-teman yang lain untuk bikin rajutan, dibikin aksesoris. Di situ. Enggak, sampai sekarang masih jalan itu ya? Masih jalan itu, tapi itu cuma sebagai selingan aja. Kalau saya lagi nganggur, saya bikin. Itu handmade semua ya berarti ya? Handmade semua, saya enggak ada yang di luar itu, enggak. Setelah itu perputaran uangnya juga sulit, Pak. Jadi gimana caranya muter uang ini supaya cepat? Akhirnya saya bikin kue. Kue itu dari resep ibu pertama. Resep ibu ya enggak semuanya karena ibu saya sudah meninggal. Yang saya tahu aja gitu. Itu kue kering dulu awalnya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2000. Tahun 2000? Ya. Modal awal berapa? 2002 itu sudah saya agak tekuni dikit setelah dari desain grafis tekuni, tapi di event lebaran aja. Karena ramenya kalau cookies itu di lebaran. Oh, iya, kalau bulan puasa itu rame. Berarti bersifat tentatif ya? Iya. Jadi produksi kue kering ini ketika lebaran baru produksi? Enggak, bukan kue kering ini, cookies. Oh, yang cookies. cookiesnya? Ya, cookies. Cookiesnya. Itu hanya event ketika puasa. Lebaran. Ya. Saya muter lagi gimana supaya setiap harinya saya dapat pemasukan, income gitu. Akhirnya saya bikin cemilan awalnya itu ini cheese stick. Dari kemasan yang masih plastik, kasih label itu. Sampai saya ikut di PE, akhirnya saya diajarin untuk bikin packaging. Oh ya. Karena apa-apa kalau packagingnya bagus, itu menarik. Memang gitu. Setelah saya packaging itu sampai ya dari yang tadi diajari, dari PE diajari sampai desainnya ini ya? Atau mereka sudah membuatkan desainnya? Enggak, gini, mereka gini, kalau di awal itu saya dikasih desainan ini, bagelan ini, bapernak, awal ini. Bapernak itu ya. Ini di PE sudah disediakan desainer anak muda. Saya kan masih sudah umur istilahnya, Pak. Jadi saya ngikuti anak muda aja. Gimana sih gaya anak muda? Karena kalau desainer saya mungkin masih udah tuh inovasinya belum berkembang. Belum mengikuti era milenial. Nah, itu. Jadi saya ngasih kesempatan anak muda itu untuk desain produk saya ini, akhirnya tercipta kayak gini. Dari situ kita konsultasi sama di PE itu, Mas Teguh namanya itu. Mas, saya kalau desain lagi produk, saya desain sendiri, nggak di sini, saya bilang gitu. Ini desain saya sendiri, lainnya. Gimana, enaknya warna apa? Terus Mas Teguh di situ ngasih tahu kalau bisa yang senada. Kan awalnya saya dikasih seperti ini, desainannya. Akhirnya saya bikin lagi kemasan yang senada. Jadi itu ada ciri khas Ayu Cookies. Oh ya. Jadi kalau ditaruh di rak, kalau warna seperti ini ya, udah kesannya ada. Sudah menarik ya. Ada ciri khasnya gitu loh. Itu kalau nama-nama itu apa itu bapernak? Nah, itu ada filosofinya mungkin. Itu milenial lah yang menciptakan, Pak. Oh, iya. Saya nih orang old, jadi enggak bisa. Ini bapernak, bagelan super enak. Oh, singkatannya dari itu ya? Singkatannya seperti itu. Bapernak itu bagelan super enak. Ya. Anak muda milenial kan sukanya baper. Oh ya. Jadi kalau baper tinggal nikmatin aja. Jadi nggak ada. Ya. Terus kenapa kok kemudian ini kan kalau bagi saya ya meskipun saya ini orang desa dulu aslinya, tapi kenapa kok memilih bagelan itu sebagai produk ya kuliner yang kemudian Bu Evi geluti ini? Iya, selama ini UKM tidak pernah melirik roti kering, roti bagelan, karena memang prosesnya agak lama. Jadi saya bikin sesuatu yang UKM jarang ngelirik, jarang males ruwet. Nah, dari situ saya angkat di situ.
Karena selama ini di pasaran bagelannya rasanya cuma kuning aja, biasa flat gitu, original aja. Kalau saya di sini dikasih rasa kopi, keju, coklat, green tea. Tapi semua namanya bapernak ya? Bapernak. Cuma rasanya yang membedakan? Rasanya membedakan. Gini, supaya irit di kemasan, Pak. Kalau semua rasa kemasannya beda, warnanya beda, itu modalnya terlalu besar. Kami UKM modal kecil, gitu. Selama ini, ya dari pemerintah gimana? Alhamdulillah kalau pemerintah sangat mendukung. Pertama mereka mengasih fasilitas untuk surat-suratnya, izin-izinnya. Izin-izin itu dari pemerintah gratis. Terus Ibu sendiri yang ngurus atau dari pemerintah langsung memberi? Pemerintah yang ngasih. Kita cuma ngasih persyaratannya aja, mereka yang kita sudah terima selesai gitu. Suntikan modal ada nggak dari pemerintah? Kalau modal nggak ada, cuma mereka ngasih fasilitas tempat promosi, jualan, itu tempat promosi jualan outlet. Itu jauh lebih lebih berharga dari modal. Daripada modal, karena kan akses dibuka ya. Betul, jadi masyarakat banyak yang tahu produk kita. Kalau modal kan cuma saya saja yang tahu gitu. Di samping itu adakah intervensi dari pihak pemerintah, pertama untuk meletakkan di beberapa outlet begitu? Iya. Ada intervensi pemerintah? Ada. Oh, iya. Jadi pemerintah memanggil kayak yang punya outlet, toko kayak retail modern, kayak seperti Hypermart, Giant. Jadi manajernya dipertemukan sama UKM dan di sharing mana UKM yang cocok untuk bisa masuk retail modern, gitu. Ya, itu kan. Terus kemudian tadi bahwa mengambil Bagelan ya. Bagelan sebagai master utama ya, master utama kuliner yang Bu Evi lakukan ya. Enggak, mimpi awalnya itu muncul Bagelan, saya ingin tahu ya. Ketika kemudian memilih produk Bagelan ya, membayangkan kira-kira pangsa pasar, kemudian orang menyukai itu kan pasti mempunyai bayangan itu dan memungkinkan untuk kemudian keberlanjutan usaha itu. Iya betul. Kira-kira dulu itu kajiannya gimana ya? Gini, awal saya buka kecil-kecilan di depan rumah, kios kecil, gerobak kecil, itu saya bikin bakery. Bakery ada isi coklat, isi sosis, isi gini, banyak. Tapi Pak, kalau bakery itu hanya bertahan 3 hari, karena kami tidak pakai bahan pengawet. Kalau 3 hari ada sisa, kami bagikan. Kan tiap hari saya lihat gimana caranya bakery ini supaya bisa awet, tanpa bahan pengawet. Akhirnya saya putar lagi, gimana ya? Gini aja. Gimana kalau bakery ini dijadikan snack, camilan kering, untuk bisa nonton TV, untuk bisa kemana aja, bisa enak makannya. Saya coba dikeringkan. Oke, saya konsultasi lagi di PE ini, karena di PE ini banyak orang yang chef-chef yang handal. Ya. Di situ saya konsultasi, kira-kira ini sudah layak nggak? Saya sebelum jual, saya tanya orang dulu, dan bukan satu orang aja. Beberapa orang saya bagikan, ini layak nggak? Kalian doyan nggak? Ternyata dari sekian banyak orang, mereka suka. Berarti artinya kan ada survei kecil-kecilan ya? Iya, memang harus gitu awalnya tuh. Dari situ, bikinlah rasa apa yang sekarang lagi ngetren. Rasa gini. Saya bikin beberapa rasa, tapi dari semua rasa itu, yang 4 ini yang mereka suka. Jadi saya sharing hanya 4. Jadi pertimbangan utama diantaranya masa kedaluarsanya yang panjang itu ya? Iya. Jadi masa kedaluarsa yang panjang. Tapi enggak panjang banget. Ya, artinya kan toleransi waktu panjang. Iya. Jadi ketika berbicara pada perputaran, ya, ngatasilah. Ya. Ngatasi. Proses pemasarannya dalam bentuk apa saja? Bisa online? Offline. Offline. Kalau offline biasanya saya tuh selain dari pemerintah ya, saya cari sendiri toko dan saya ngadepi langsung sama manajernya langsung atau pihak hotel.
Saya langsung ngadepi, saya minta gimana kalau kita disediakan tempat untuk promosi di situ. Nah, itu. Alhamdulillah di situ banyak toko-toko, termasuk di Juanda, bandara itu, ada salah satu toko yang mau dia memberi tempat yang begitu luas buat untuk UMKM. Buat UMKM. Buat ibu atau buat semua UMKM? Semua UMKM. Jadi tapi tidak semua, dipilih. Yang pertama banyak, tapi di-sharing di situ. Mana produk yang lebih laris di situ? Itu yang lebih ditingkatkan gitu. Ya mohon maaf ya, sumber tadi saya kan belum dijawab itu. Modal awal ketika kemudian ini berapa? Modal awal saya tuh hanya dari uang gaji dari suami. Uang ya suami ngasih uang belanja. Di situ saya gimana caranya uang ini bisa berputar, bisa menghasilkan, bisa berbagi. Uang belanja ya? Uang belanja. Uang sisa belanja atau uang belanja? Uang belanja, Pak. Uang belanja ya, belanjanya biasanya belanjanya gini, saya tekan, saya sisain, saya bikin, gitu. Kemudian sekarang omsetnya saya dengar-dengar kan sudah 20 jutaan per bulan ya. Kalau omset gini, relatif ya omset. Omset itu tidak bisa sama, tidak bisa setiap bulan kita seperti nerima gaji, flat gitu, nggak bisa. Oh iya. Kadang, paham, kadang-kadang juga mungkin 30 juta, kadang 50 juta ya. Kadang naik turun gitu. Ya emang bisnis kan memang begitu. Iya betul. Ya online-nya apa saja yang media sosial yang online itu saya di promosi itu? Instagram, Facebook ya. Sama Tokopedia, terus belanja.com. Kalau yang lainnya masih saya belum aktif. Sudah daftar tapi belum aktif. Bukalapak juga ada. Jadi artinya kan yang online kan itu, tapi yang offline kan hanya berapa? Apa hanya di Juanda sana atau ada tempat-tempat lain? Sebelum pandemi kurang lebih 50. Oh, ada 50 outlet ya? 50. Ya. Setelah pandemi ini, maksudnya setelah pandemi lewat, ini belum lewat ini masih. Iya masih pandemi. Tapi sekarang ini kan sudah banyak toko yang tutup. Oh iya. Awal pandemi saya bingung Pak, karena toko banyak yang tutup, pembeli juga berkurang karena mereka takut keluar. Akhirnya barang saya dikembalikan. Jadi barang saya dikembalikan, saya mikir ini buat apa? Gimana caranya? Kalau online tidak mungkin langsung habis begitu aja, masih lama prosesnya. Jadi saya bikin diskon, promo. Jadi saya minta bantuan sama teman-teman, tolong promosikan. 50% yang penting saya bahan baku bisa beli. Yang penting barang ini habis, karena ini toko tutup, jadi saya harus berputar. Ya. Kemudian itu kan bagian ya. Tadi kan usaha sudah jalan. Kemudian saya dengar ya, ada kabar bahwa Bu Evi termasuk sampai produknya ini sampai istana. Gimana ceritanya itu? Oh iya. Itu ceritanya di luar perkiraan saya, Pak. Saya ditelepon protokolnya Bu Risma. Bu Risma langsung. Bu, kebetulan dia pelanggan saya tetap, kalau lebaran itu pesan cookies. Dia telepon, Bu, saya mau ke istana. Oh, mau ke istana. Mau istana, saya mau bawa oleh-oleh produk UKM yang kemasannya masuk gitu. Masuk kategori ya? Berarti dilombakan ya? Enggak. Kemasannya? Iya, sebenarnya sih iya juga sih, bukan dilombakan, cuma dikurasi. Iya. Kebetulan dia suka sama produk saya, karena ini kemasan yang lain daripada yang lain. Kemasan maupun isinya ya? Maupun isinya. Akhirnya malam saya ditelepon, Bu, besok pagi tolong siapkan ini. Loh, saya kaget. Untung saya stok sudah ada. Gitu. Oke Pak, siap. Pokoknya kalau sudah Bu Risma minta, saya harus siap. Oke, siap. Jadi saya malam ini prepare semua, pagi saya sudah kirim karena dia pagi udah berangkat. Jadi saya prepare semua, saya kemasi per kotak seperti yang Bapak di belakang itu. Masing-masing pilihan ya. Tadi satu kotak kemasan itu bermacam-macam varian. Termasuk saya juga masukkan produk UKM juga yang lain, yang kemasannya juga bagus.
karena permintaan dari pihak Istana. wali kota. Wali kota. Wali kota. Saya masukkan beberapa produk UKM lain juga karena saya ingin berbagi juga. Ini loh produk UKM teman-teman saya yang bisa dibanggakan gitu loh. Nah, saya masukkan juga selain produk saya sendiri gitu. Udah, saya langsung telepon teman saya, tolong siapkan ini gini. Kalau kalian mau naik daun, istilahnya naik daun lah Pak, gitu loh, bergengsi. Kastanya naik. Iya. Habis itu ya udah, saya telepon teman, dimasukkanlah itu semua. Saya langsung kirim ke wali kota, ke balai kota. Balai kota. Karena di situ udah prepare, mereka siap-siap mau berangkat ke Jakarta. Bandara. Disitulah itu awal pertama kali saya dibawa barang saya ke istana. Selanjutnya pesan lagi karena mungkin cocok ya. Iya. Sampai sekarang mungkin ada sampai 3-4 kali lah. Oh, sudah 3-4 kali ke istana? Iya, insya Allah lah. Saya kurang lebih lah. Gitu. Kapan nanti dikirim ke sana? Iya. Pandemi ini masih belum. Iya. Pandemi ini masih belum, Pak. Iya. Adakah aktivitas lain ya di tengah-tengah kesibukan bisnis kuliner yang Bu Evi lakukan itu, ya, untuk berbagi, ya, mengedukasi masyarakat, ataupun aktivitas sosial lain yang Bu Evi lakukan? Kalau aktivitas di luar dari pekerjaan, saya ada di Muhammadiyah, biasanya di Aisyah. Oh, ya. Kami sering di situ ngadakan kayak berbagi apa gitu loh. Terus kita juga ngasih pelajaran buat ibu-ibu. Oh ya, pelatihan. Iya, kita juga ngasih pelatihan buat ibu-ibu. Terus saya suka, karena saya pengen ibu-ibu semua, semuanya ibu-ibu. Saya kepingin ibu-ibu tidak pasif. Saya pengen ibu-ibu itu aktif. Dan tidak menunggu. Ya. Dia berkreativitas, berinovasi. Iya. Saya di sini menyediakan tempat gratis untuk mereka mau belajar dan mau dikembangkan. Iya. Di samping mengaji agama, mendapatkan ilmu agama, juga mereka kita ajari. Ajari. Ya. Beragama itu kan semacam ini kan bagian daripada ibadah. Iya, betul. Ya. Terus gimana respon dari warga ya, ketika terutama ibu-ibu Asia ketika kemudian diajak untuk berinovasi dengan usaha kuliner yang Bu Evi lakukan itu? Alhamdulillah mereka banyak respon positif ya. Mereka juga alhamdulillah dikasih pelajaran. Ini cara bikin kue seperti ini, alhamdulillah saya juga tahu cara bikin kue basah, kue kering, kue snack seperti ini. Jadi resep saya nggak ada rahasia. Ini buka. Kalian pelajari. Iya. Karena ilmu, semakin banyak orang tahu ilmu, saya lebih suka. Mereka tambah pintar. Iya. Saya lebih suka wanita yang pintar. Ketimbang wanita yang hanya pasif di rumah, hanya menunggu, ngelola anak, mendidik anak. Saya kira itu butuh inovasi lagi untuk mereka lebih berkarya. Tidak takut tersaingi ya? Enggak. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ya. Rezeki saya ini A, si B, si C, sama produknya. Saya kan gini, biasanya itu pengusaha kuliner itu sama-sama ditunjukkan, tapi ada hal tertentu yang tidak ditunjukkan ya. Itu rahasia perusahaan kan begitu? Itu tidak gini. Itu mungkin privasi sendiri-sendiri. Ya. Kalau saya yakin, saya punya keyakinan semakin banyak berbagi ilmu, insya Allah rezeki saya bukan materi loh ya, rezeki itu kesehatan, kebahagiaan, itu rezeki. Saya dari situ semakin banyak berbagi, otomatis banyak orang senang. Saya ngasih kesenangan sama mereka. Nah, dari situ saya tidak merasa saya takut disaingi, karena saya yakin dan sangat yakin kalau rezeki tidak bakal ketukar. Dan terkadang juga bahwa apa yang kita lakukan, kebermanfaatan kita lakukan bagi orang lain, itu pasti kembali pada kita. Betul. Ya, energi positif yang kita berikan pada orang lain, pasti juga energi positif akan kembali pada kita. Betul. Nah, itu prinsip itu yang luar biasa. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, saya ingin tahu ya, kira-kira dukungan suami, dukungan anak-anak gimana terkait dengan bisnis ini? Alhamdulillah kalau suami selama ini sangat support, sangat mendukung dan sangat ya kalau
suami tidak dukung, saya mungkin tidak seperti ini juga sih. Karena dia yang ngasih, kamu les, kamu kursus, kamu belajar, kamu harus lebih bagus lagi. Dari situ suami ngasih support. Oh iya, iya. Selain ngasih support seperti semangat, dia juga ngasih support ya sedikit dana lah Pak. Oh iya, iya. Karena saya alhamdulillah selama ini saya tidak mau utang keluar, saya cukup suami saja sudah alhamdulillah cukup. Oh, iya. Anak-anak gimana anak-anak? Anak-anak selama ini alhamdulillah mereka sudah saya didik untuk berwirausaha. Sama ya menekuni ini atau mungkin di Enggak. bisnis lain? Dia ada anak saya yang pertama masih SMA. Dia bisa menggambar, dia lebih menekuni desain grafis. Oh, iya, iya. Jadi dari situ saya ajari dasar-dasarnya. Dan udah mulai produksi, maksudnya dia mulai Ya, ada kreativitas yang dia ciptakan untuk iya, dan punya feeling itu ya. Dan sudah menghasilkan gitu loh. Oh iya, 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 iya. Yang kedua? Yang kedua masih SMP. Dia juga sudah saya didik untuk tinggal milih mau jadi pengusaha atau mau yang lain. Iya, iya. Saya ngasih kebebasan, tapi selama sekolah dia harus masih ikut kemauan dia tetap di pendidikan di Muhammadiyah. Oh iya. Jadi semua anak sekolah di Muhammadiyah ya? Semua. Tapi setelah kuliah dia bebas. Dia bebas memilih, menentukan keinginannya dia. Di situ. Tapi prinsip-prinsip dasar kewirausahaan itu tetap Tetap. Ya, jadi ada kelangsungan keinginan orang tua dan bagaimana anak-anak ini juga. Insya Allah. Ya, karena memang sesungguhnya kan ya contoh Rasulullah itu kan kita ini kan disuruh berdagang. Betul, ya itu. Ya, ya. Saya bilang sama suami, saya begini. Suami saya apa ngasih? Ikhlaskan. Kau belajar sekarang karena cibiran itu merupakan cambuk buat kamu untuk mau belajar. Kau belajar. Dari situ saya belajar untuk bikin sesuatu yang bisa dikonsumsi masyarakat. Nah, saya belajar lebih baik lagi. Dari situ saya bisa ikut pahlawan ekonomi itu. Jadi saya banyak juga berinovasi di situ. Dari situ saya bisa belajar dari pahlawan ekonomi juga. Kalau snack itu seperti ini. Dari situ juga saya dapat ilmu juga. Gitu. Kalau gagal dalam berproduksi itu sudah biasa. Karena setiap produksi itu tidak mungkin selamanya mulus. Kadang ada yang gagal. Kalau gagal itu berarti kita ditegur. Iya, iya. Kamu dikasih kegagalan. Gimana kamu caranya berpikir untuk kegagalan ini bisa bermanfaat buat kamu. Ya. Ya, atau adakah kayak gini? Mungkin ya, sampai produk ini tidak bisa terus ya, artinya kan hasil dari produksi ini kemudian tidak memenuhi kuota yang kita harapkan, sampai kemudian adakah tingkat kesulitan yang mungkin sampai Bu Evi itu menguras pikiran, kenapa kok begini? Adakah pernah mengalami semacam itu? Saya kalau kegagalan gitu ada, tapi saya nggak menguras pikiran banget, karena saya sudah pasrah sama sama Allah. Kalau semuanya ada pasti jalan keluarnya. Dengan cara apa? Saya berbagi. Oh, ya. Saya dibagikan. Kalau umpamanya ada stok yang mau deket expired 1 bulan sebelum expired, saya bagikan. Jadi kasihkan orang-orang sekitar atau mungkin? Ya, saya keliling. Kalau hari Jumat tuh keliling saya itu. Dengan prinsip Jumat berkah itu ya? Ya, saya tambah di situ dengan kemasan dengan produk yang sebelum jangka expirednya. Sebenarnya expirednya sih bisa setahun, tapi kurang fresh. Ya. Jadi saya kasih jangka waktu ya cuma mungkin 6 berkahnya itu ya. Berkah ya. Orang itu kan semangat memberi dan tidak menyadari bahwa di situ memberi itu juga ada hal lain yang hak orang. Hak itu memang bukan hak kita, itu kan hak semua orang yang memang patut kita berikan. Jadi ya mungkin ya di antara keberkahan itu ya. Ini yang menginspirasi bagi kita semua. Jadi banyak orang kadang-kadang menganggap memberi dengan barang yang dia miliki itu dia kehilangan dari barang itu, padahal tidak. Ya.
tidak menyadari orang kadang-kadang bahwa ada keberkahan di balik yang kita berikan itu. Betul. Ya mungkin ya tantangan dan selama ini yang ibu-ibu hadapi itu dianggap bahwa itu adalah bagian dari proses pengujian Allah kepada Bu Evi. Betul. Untuk kemudian tekun bagaimana mengejar rezeki dari Allah itu Iya. dengan mau berbagi bagi orang lain. Betul. Ketika kemudian ibu pernah dibohongi orang, ya, kan pasti itu terjadi kan? Bagaimana ibu merespon ketika ada orang yang kemudian membohongi ibu? Saya kalau ada orang yang bohongi, saya sudah tahu orang itu bohong sama saya, ya saya cuma hati-hati saja. Hati-hati dengan cara ya wis diikhlaskan saja. Toh kita juga mau bertengkar, mau minta hak saya juga percuma. Juga bikin Energi juga habis. Iya, amarah iya. juga tambah Iya, iya. meluap. Jadi saya ikhlaskan saja, hanya Allah nanti yang ganti. Betul Pak, gantinya itu Lebih besar. lebih besar. Iya, Lebih besar. Lebih besarnya dari mana? Dari tempat promosi yang saya kerjasama sama mereka itu tambah meluas. Dari situ. Ya. Itulah pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Dari usaha dulu awal, kan tidak mungkin tiba-tiba. Oh iya. Ya, kira-kira kan pasti tantangan dan kegagalan itu, godaan kegagalan ya. Oh iya. Godaan kegagalan itu pasti dijumpai di dalam sampai melangkah sekarang ini. Oh iya. Iya. Kalau kegagalan tuh, waduh. Makanya ada peribahasa ini, gagal itu biasa. Yang untung tuh luar biasa. Gagal itu awal saya dari kebangkitan. Saya dulu awal bikin makanan itu, kue itu, ada beberapa orang yang mencibir. Saya sampai, aduh kok gini. Banyak hal yang sudah ibu lakukan ya, baik aktivitas maupun juga bisnis kuliner yang alhamdulillah mulai berkembang dengan baik. Kemudian istana juga sudah mengkonsumsi ya produk yang ibu hasilkan. Ya. Betul. Ya. Dari sekian prestasi dan tahapan waktu ini, apa yang kira-kira keinginan ibu yang belum tercapai? Apa ya? Keinginan saya, cita-cita yang pertama, saya sudah membuka lapangan kerja untuk ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang single parent. Saya lebih suka seperti itu. Oh ya, mengedukasi ya. Iya. Dan mengajari ibu-ibu untuk bisa berinovasi. Itu sudah saya lakukan. Saya kepingin satu. Ya. Kepingin naik haji, Pak. Oh iya. Itu saja. Ya semoga Allah. Kepingin naik haji bersama keluarga. Saya kepingin, ya itu aja. Ndak muluk-muluk, karena saya ndak, rezeki sudah ada yang ngatur. Ya, ya. Di mana saya tambah berkembang itu sudah Allah sudah ngatur. Ya, ya. Tapi prinsip saya hanya saya kepingin naik haji Memenuhi rukun Islam. yang kelima. Ya, sangat mulia sekali. Ya. Ya. Semoga keinginan ini Allah juga memberkati Amin, amin ya Allah. dan mengabulkan Mengabulkan. keinginan ibu, karena ibu sudah memberikan manfaat bagi orang lain, bagi banyak orang, memberikan perhatian pada single parent. Itu mulia itu. Karena apa? Mereka yang susah dalam kehidupannya, ibu menyentuh mereka untuk kemudian berkarya, berinovasi, diajari dengan ilmu-ilmu bagaimana mereka itu bisa kemudian minimal menghasilkan uang, meskipun itu belum sebesar yang ibu dapatkan. Setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Evi, ya, nampaknya sejalan dengan Quran surat At-Talaq ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadrah. Artinya, dan barang siapa
yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak dia duga. Dan barang siapa yang bertakwakal kepada Allah, niscaya dia mencukupinya. Ya. Pemirsa, sekian perbincangan kita kali ini bersama dengan Ibu Evi, pahlawan ekonomi. Tentu ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa di balik upaya yang sungguh-sungguh, di balik kerja yang dengan semangat memberi, maka dia akan menerima dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.